Kemudian pertanyaan tadi, karena sebelum berangkat ke sini saya baru terapi untuk HMP saya, dan katanya kata dokternya harus ada latihan otot di belakang di sini. Nah tadi kan saya dengar memang otot bahu kita ini, dosen ini kan seringnya duduk, jadi tadi kan Bu Tami bilang bahwa dengan menoleh begini ini akan melatih otot yang mungkin jarang kita pakai begitu ya di sini dan di sini. Nah ini mohon penegasan latihan otot di bagian belakang tadi, apakah dengan nordic ini juga memperkuat otot di belakang? Tidak, Pak Prof. Musin, Pak. Terima kasih. Oke, coba kalau bagian belakang otot namanya musculus truncus. Jadi ada otot-ototnya sudah banyak belakang. Untuk memperkuat itu lewat nordic tadi, itu latihan untuk memperkuat dia. Cuma boleh benda itu urusan tapi kalau memperkuat dia jelas. Sebab gerakan-gerakan tadi, sebab kan jalan biasa kan ininya enggak gerak. Kalau nordic lebih banyak otot yang bergerak, termasuk otot yang di belakang. Berarti ya kelatih, yang latih otomatis bermacam bareng dan dilatih ya lari. Sampai ini masih. Jadi sudah jelas deh, jadi itu akan memperkuat ototnya, tetapi untuk dosisnya seberapa besar harus konsultasi dokter lebih lanjut. Bagaimana kan seorang yang sudah kena HMP, osteoporosis dan sebagainya, kalau kita melakukan olahraga nordic, karena ada saudara yang ingin melakukan itu karena beliaunya itu kena penyakit itu, akhirnya katanya nanti terlalu beban. Jadi kalau untuk pasien seperti itu, apakah diperkenankan untuk melakukan olahraga nordic dan olahraga jalan yang agak cepat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawab itu memenang dokter ortopedi. Saya mau coba jawab. Jadi konsultasi ke dokter ortopedi boleh saja. Saya tidak berani. Kalau misalnya nekat, kita tolong ya coba dan alon-alon dengarkan suara tubuhmu. Nek rotok enak ya rasa, kalau tak enak ya lanjutno. Tapi bagusnya konsultasi ke ahlinya. Saya bantu. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Jadi konsultasi ke dokter tulang rumit, ya. Dari benang, bahan benang dari kapas. Pada waktu tangan di depan, tongkat dipegang. Pada waktu tangan di belakang, tongkat dilepas. Oleh karena itu seakan-akan tadi dijelaskan pada kedua seperti diseret itu. Nah itu setelah kami praktekkan, itu manfaat kami bahwa urat di dalam tangan itu tidak kram, jadi gerak lepas. Lantas pertanyaan yang kedua, kami aturkan juga dalam pantun Ibu, jalan nordic, jalan kaki diminati juga oleh muda-mudi supaya jalanmu itu berarti pada saat jalan toleh kanan, toleh ke kiri. Tadi pada waktu praktek tadi yang ditoleh ke kanan ke kiri itu dengan baunya atau kepalanya saja itu. Karena setelah itu kami praktekkan, kami bisa bermanfaat menurut kami. Manfaatnya itu adalah saraf di leher bisa gerak, saraf di bahu kiri, kanan bisa bergerak. Bahkan langkah kita cepat karena dengan ketinggian tongkat sekitar 67%, itu seperti jalan setengah jalan cepat. Itu jalannya lebih cepat. Demikian Ibu, mungkin dua pertanyaan kami, mudah-mudahan bisa menambah bekal kami dalam praktik sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kanto, beliau ini ketua kelompok lapangan Baturan Solo. Saya pertanyaannya tadi lebih pas ke Prof. Musin. Terima kasih. Denyut nadi
Mengapa sebelum latihan denyut nadi diukur? Memang itu penting. Bahkan ketika olahraga, baik itu maupun nordik, jalan, merenang, sepeda, dan pokoknya setiap iya itu dicek ada dosisnya. Biasanya denyut nadi itu berdasarkan usia. Biasanya. Tapi kalau ilmunya makin dalam itu tidak boleh. Berdasarkan usia itu melanggar. Tapi kita pakai sampai sekarang kita pakai. Jadi dosis latihan antara sekian dan sekian untuk mempermudah adalah 75% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu rumusnya 220 dikurangi umur. Misalnya umurnya panjenengan 60, 220 dikurangi 60 berapa ya? 160. Itu denyut nadi maksimal umur 60 tadi adalah 160, jangan lebih. Tapi boleh lebih, boleh bawah. Ini umumnya. Nah, dosis latihan adalah 75% kali 160. Itu ada itu. Keadaannya berapa ya? Kalkulator. Jadi 160 kali 75%. Mestinya antara 70 sampai 86%. Kangelan tapi sampai tengah banyak. Berapa? 160 kali 75%. 120. Oke. Latihan untuk orang yang umur 60, dosis latihan kalau bisa nanti di sekitar situ. Jadi kalau jalannya pelan, nadinya tidak naik. Dicepatkan lagi, naik. Cepatkan lagi, naik. Pada waktu itu dipertahankan lamanya minimal 20 menit, 30 menit. Lebih lama lebih bagus. Jadi kalau misalnya sampai 100, 120, 100 itu bahaya. Jangan dosisnya sekitar itu, tapi tidak boleh sampai itu sampai 160. Ya sekitar itu latihan. Itu sekitar itu berlangsung lamanya 20 menit, 30 menit, lebih lama lebih baik. Jadi dosisnya juga, lamanya juga. Jenis latihannya harus menggunakan otot yang besar. Sebab otot yang kecil tidak mungkin meningkatkan denyut nadi. Misalnya begini, denyut nadi tidak mau naik. Tapi begitu jenengan naik turun bangku, maaf, kalau gunakan apa? Gunakan otot besar, contohnya gini. Jadi gunakan otot besar. Dalam 1 menit sampai 2 menit langsung denyut nadinya naik. Atau jalan dipercepat, denyut nadinya naik. Jadi olahraga jenis latihannya harus menggunakan otot besar. Contohnya apa? Jalan, sepeda, renang. Tapi dengan kecepatan supaya nadinya bisa naik lagi. Dan frekuensinya minimal 3 kali per minggu. Seminggu 3 kali minimal. Lebih bagus 4 kali, lebih singkat lagi 5 kali. Saya pribadi 5 kali. Seminggu hanya ada istirahat. Senin kalau Kamis sisa 2 ada kosong. Nah itu lebih enak lagi. Jadi seminggu 5 kali bagus. Seminggu 5 kali. Setiap olahraga denyutnya mencapai dosis, dipertahankan minimal sekian, seminggu sekian kali. Nah, sebelumnya kenapa denyut nadinya diukur? Kalau belum apa-apa sudah 100, berarti tadi malam mungkin kurang tidur, macam-macam harus dikurangi dosisnya. Jadi kalau tidak ada apa-apa silakan. Dan keberhasilan program panjenengan yang nordik berhasil apa tidak? Salah satu keberhasilan nyaman, tapi yang secara kedokteran bisa melihat mengukur denyut nadi. Jadi kalau denyut nadinya dalam waktu istirahat lebih lambat, itu berarti ada kemajuan. Jadi kalau denyut nadi dalam keadaan istirahat lambat, itu efisien. Sebagai contoh, denyut nadi normal antara 60 sampai 80 per menit, normal. Istirahat. Artinya denyut jantung, misalnya badan saya butuh darah 100 cc per menit,
misalnya 100 cc per menit, berarti saya dilutnya harus berapa kali? Kalau sekali dilut 10 cc, berarti 10 kali. 10 kali 10 cc berarti 100 cc. Kalau jantung saya kuat keluar 20 cc, berarti dilut nanti saya lambat. Jadi salah satu indikator dilut nanti makin lambat itu keberhasilan program Anda berlangsung. Artinya lebih efisien. Kalau orang sakit jantung gimana? Sakit jantung itu dilut nadinya dalam keadaan istirahat 120, dalam keadaan biasa 100. Tidak efisien karena sekali dilut cc-nya sedikit. Itulah maka pakem-pakem semacamnya harus diberikan teguh oleh anggota Nordic sehingga dosisnya berapa? Sedemikian cepat. Kalau nadinya di bawah dibanter kene, tapi jangan kebablasan. Menurut agama yang saya anut, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi overtraining itu tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebihan. Dengarkan suara tubuh Anda. Jadi kalau dalam kepesel kurangi. Keemeh banget banterin. Demikian Anda itu sudah seperti individu. Silakan. Atau mohon sangat, Prof, ada sesuatu lagi? Gusto, terima kasih. Saya kira satu pertanyaan terakhir, masih ada waktu atau tidak? Masih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMI Jakarta, di mana setiap kali kami latihan, itu yang kami lakukan adalah pertama kita ada pemanasan dengan senam dan sebagainya. Kemudian pada setelah senam kita lanjutkan dengan one way ticket. Setelah one way ticket kita sedikit dengan foto-foto. Nah, itu kami anggap pemanasan. Kemudian setelah itu kita baru jalan muter ke alun-alun, bisa 3-5 kali. Nah, dalam hari ini kami belum pernah dapat teori pendinginannya. Namun untuk di Karanganyar itu dengan menggunakan BEP, olah nafas dengan BEP. Nah, ini kami mohon untuk bisa diarahkan apakah memang untuk nanti juga ada semacam pendinginan. Karena tadi seperti keterangan yang di depan tadi adalah ada untuk mempercepat, untuk memacu untuk jantung, kemudian bagaimana memelankannya pada saat kapan setelah ada perlu pendinginan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya Nordic, semua cabang olahraga tahap-tahapan itu ada di kata warm up, latihan inti, cooling down. Itu bukan jantung sehat. Ya Nordic ya semuanya, mau sepeda, mau lari itu warming up itu mempersiapkan tubuh, kemudian latihan inti, kemudian jangan langsung ngepeh-ngepeh, harus ada cooling down. Cooling down-nya apa wujudnya? Terserah makut panjenengan yang penting kau tahu. Tidak harus harus misalnya tidak harus. Pakai token tidak boleh. Pokoknya aktivitas fisiknya secara bertahap diturunkan untuk kemudian berhenti. Jadi jangan dipatok. Kudu cooling down pakai pernapasan. Tidak, bukannya tidak boleh, tapi tidak harus itu. Yang penting aktivitas fisiknya secara bertahap diturunkan. Naik, latihan inti, utamanya adalah latihan inti. Latihan intinya harus ototnya yang gerak mana, intensitas berapa, frekuensi berapa itu. Cooling down, warm up, terserah. Minumnya Nordic punya monggo, tidak harus. Kalau punya bagus. Jadi yang penting persiapan, itu namanya warming up, cooling down, peredam. Saya kira itu saja. Monggo.
J. Terima kasih sekali Prof. Jadi poinnya adalah pemanasan dan pendinginan itu harus dilakukan, tetapi dalam versi jenis apa saja tergantung kepada kita. Ya. Kemudian Bu Stotz tadi sudah mengatakan, Bu Stotz sudah memberikan video klipnya, nanti akan kita share lagi video klip untuk pemanasan dan pendinginan. Ya. Jadi itu salah satu apa yang diberikan oleh Bu Stotz, dan menurut Prof. Mohsin itu apapun pemanasan dan pendinginannya bisa bermacam-macam.